lagi di KNPI Talk. Hari ini bersama episode-episode yang luar biasa. Ini kembaran saya guys, mirip nggak? Oke, kenapa saya hari ini bawa topeng ini? Ini adalah topeng karakter. Dimana topeng karakter ini adalah asetnya Kota Kediri tercinta. Karena hanya di Kota Kediri, khususnya di Jawa Timur, ini ada seniman topeng karakter yang mana di dalam keterpurukan pandemi beliau ini bisa menjadikan dirinya bangkit melalui topeng karakter ini. Tidak lain dan tidak bukan, ini dia big applause untuk sahabat saya, sang seniman karakter. Kasih tepuk tangan dong. Oke, selamat malam Mbah Man. Malam. Alhamdulillah sehat ya Mbah ya. Alhamdulillah sehat. Ini namanya di mana-mana Mbah Man Topeng. Sebenarnya nama aslinya siapa sih? Asli namanya Mas Wanto. Mas Wanto. Tapi dipanggil? Dan ya sering orang tua manggil kan orang Jawa dulu kan penai Wan kan Man, penai apa juga penai lah. Dibalik gitu ya W-nya. Oke. Sebentar Mbah Man. Ini sebelum kita lanjut ngobrol nih, saya tata dulu di sini biar estetis. Nah. Oke. Ngeri ya Mbah ya. Melilik. Oke. Gimana Mbah dengan ruangan suasana KNPI Talk? Masuk. Top. Mbah, mau tanya nih Mbah sebelumnya. Topeng karakter. Sebenarnya ide kok topeng karakter sendiri Mbah Man bisa ambil dari mana? Soal karakter apalagi bukannya ya cuma kepengen karena iseng agak dekat mic-nya. Agak dekat. Sip. Mantap. Soal itu ya Mas ya. Soal pengen karakter itu dulu gimana ya? Ya cuma kepengin. Ini sedih apa boleh? Boleh sedih maksudnya? Ya boleh, nggak apa-apa. Belum apa-apa sudah sedih, gimana Mbak? Nah kok pengen dulu ini lihat Jawa Tengah itu kan punya topeng karakter ini kok serem. Oh gitu. Ya, kepenginan. Ya asalnya ini cuma lihat topeng ini ganongan awal. Awalnya topeng ganongan yang ganongan. Seniman jaranan gitu ya Mbak ya? Jaranan awal mula. Kok lihat topeng-topeng daerah Jawa Tengah kok serem-serem kok bagus. Oke, akhirnya terinspirasi dari situ ya Mbak. Nah, dari situ kok dari kan Jawa Timur kan belum ada, Kediri belum ada. Kebanyakan pengrajin Kediri itu barongan, terus ganongan sama pentulanis gitu. Oke. Nah, terus karakter kok belum ada. Terus teman-teman tak tanya ini pengen belajar topeng karakter di mana nggak enak Mbak. Nah Kediri kita sampean ini tak gulanan itu orang enak ya. Artinya memang ini poin nih, ini jadi nih bisa nih buat bisnis nih gitu ya Mbak. Saya pengen buat terus lah kok teman-teman aku buat pertama ini cocok. Mbah Man, ini sebenarnya Mbah Man itu apa sih sebenarnya? Maksudnya seniman kah atau bagaimana gitu loh? Orang biasa. Artinya orang biasa, tidak pernah ini. Ya cuma dulu pemain jaranan pernah. Oh pemain jaranan. Gitu. Terus kok lama-lama itu kok gimana ya? Terus anak-anak ini ngajak terus bikin topeng-topeng. Aman bisa. Tapi ya cuma ala dari biasa itu ada berapa bagus gitu. Hanya main skill otodidak mungkin ya itu loh. nerapin akhirnya bisa. Oke. Mbah, awal mula selain cerita itu tadi, bagaimana sih Mbah Man ini mengawali usaha topeng karakter ini? Awal mulanya itu seperti apa? Awal mulanya ya gini, perjuangannya ya agak lumayan soalnya kan pas pandemi. Oh dari pandemi? Wah awalnya kan dari pandemi. Kan memang agak sulit. Sulitnya kan budaya nggak ada acara. Ya udah. Terus kesenian ya nggak ada acara. Kan semua kan mati total. Terhenti kan dekorasi aja sudah tutup total. Iya. Nah gitu dekorasi. Terus. Jadi gara-gara pandemi. Emang sebelum pandemi itu apa yang Mbah Man lakukan? Dekorasi dekorasi mantan gitu, taman gitu ya Mbak. 32 tahun. Mulai lulus SD. Ya dah. Terus kok ngeliat orang Iris Janur kok dekorasi Janur kok pengen. Nah, itu terus belajar. Kok gini terus coba kayak kesibukan liane. Nah, ini terus di audio mobil pernah
11 tahun nggak terasa. Oke. Tapi malamnya dekor juga. Dekor juga. Dekor Akhirnya begitu pandemi, semua aktivitas itu terhenti karena memang dilarang ada buat acara kegiatan yang mengundang keramaian gitu Mbak ya. Akhirnya bermanuver bikin topeng itu. Pertama awalnya ganongan. Oke. Lihat-lihat terus teman-teman dukung, coba gesing serem-serem. Berbeda karakter gitu. Setiap buat topeng ganongan topeng kreasi. Artinya bukan ganongan, topeng kreasi. Topeng kreasi sampai Singapura. Topeng kreasi itu. Oke. Ganongan. Dia bukan ganongan, topeng kreasi. Topeng kreasi aslinya itu. Topeng kreasi bukan topeng ganongan. Topeng kreasi. Awalnya. Akhirnya larinya ke karakter. Oke, Baman. Yang tadi Baman bicarakan kan topeng kreasi itu kan sampai mancanegara, maksudnya paling tidak Singapura. Kalau topeng ini, Mbak? Topeng karakter ini? Topeng karakter ini kan belum saya munculin di Facebook, belum. Belum ya, Mbak? Belum, nggak berani. Kenapa, Mbak? Ya, takutnya kebanjiran. Ini guys, ini Baman ini lucu sekali ya guys ya. Baman ini lucu sekali, nggak berani ngepost di media sosial karena takutnya kebanjiran order, gitu kan. Rata-rata yang namanya pengusaha itu kalau kebanjiran order itu kan seneng gitu. Ini kenapa Baman itu nggak seneng, kita takut gitu. Kenapa Mbak takut kebanjiran order? Nggak bisa fokus. Maksudnya nggak bisa fokus gimana? Nah kalau dengan rame kita kan melemburu. Oke, artinya jiwa seninya jadi tidak ada ya Mbak ya? Gitu. Larinya ke bisnis. Karena memang untuk pembuatan ini kan kita harus benar-benar mood. Fokus lah. Gitu. Oke. Tidak bisa. Kita kejar 1 minggu harus selesai gitu, tidak bisa. Oke. Mbak, dari usaha topeng karakter ini, hal yang membuat Baman unik itu apa? Maksudnya kejadian unik apa, atau mungkin terkait orang yang pesan atau bagaimana itu? Ya unik ya gimana ya Mas yo. Kalau uniknya ya udah ada Mas. Uniknya terus ya topeng-topeng karakter kan sering serem-serem gini kan. Oke. Nggak ada kayak khusus lalu kan nggak ada. Oke. Gitu. Jadi maksud saya apakah ada orang tuh yang pesen dengan wajah tertentu, ada filosofi tertentu seperti itu? Ada. Banyak. Yang paling mengesankan topeng ganongan sebut mirip wajah. Ganongan tapi mirip wajah. Orang mana Mbak itu? Surabaya. Ya Allah. Ini foto Mbah tulung sampean darakne topengan. Lagi wajah sapa? Wajahku. Lah gak podo. Ya panggang usahane to Mbah si podo. Ya alhamdulillah pelanggan cocok. Oke. Mbak, artinya Mbak Man menggeluti bidang topeng karakter ini berarti kurang lebih 2-3 tahun ini ya Pak ya? 2-3 tahun. Pelanggan atau pemesan terjauh daerah mana Pak? Yunani. Negara Yunani? Yang benar Pak? Yunani, terus Italia sama Australia. Wih. Alhamdulillah. Mereka tahunya dari mana Pak? Facebook. Awal mula di Facebook. Nah itu tadi katanya takut kebanjiran order, tapi kok kan awalnya kan untuk ganongan. Oh awalnya ganongan. Terus aku bikin topeng monyet, sing kayak anu kerai. Oke, topeng monyet gitu ya. Aku nunjuknya sana Mbak, grup ganti. Orang Yunani ini aku pengen bikin buah topeng. Terus ya kenalan, kenalan. Aku mau acara ke Kediri, tapi mau belajar di Madiun sama Jombang. Terus terakhir Kediri. Ya alhamdulillah Kediri 1 hari sudah mulai bisa. Mbak mohon maaf nih ya. Ini kan yang namanya topeng karakter kan biasanya untuk pesta-pesta kayak Halloween, menyeramkan dan lain sebagainya. Ada kejadian mistis gak Mbak? Nah kalau kejadian mistis enggak ada. Enggak pernah. Di rumah sing buahnya kayak gitu enggak ada. Atau bahkan mungkin pemesannya Mbak? Lah pemesannya itu kan tergantung orang ya. Gimana maksudnya? Tergantung orangnya kan, kita kan dari buatnya kan kita kan uang bukan nah ke pemakai, kalau kita pakai di daerah ya kayak jaranan ya kita kan lah mesti artinya maksud saya ketika ada yang pesen barang itu jadi apakah pernah mengalami hal aneh gitu maksud saya
untuk si pemesan sejauh ini yang Bambang tidak ada ya? Tidak ada. Karena memang Ya. pure seni tidak ada. Tidak ada. Tidak Oke. ada. Hanya memang untuk pure seni ya, Mbak. Ya, gitu. Artinya mengalami hal-hal aneh itu tidak ada, Mbak. Tidak ada. Oke, taunya misalkan saya pakai topeng nenek tiba-tiba kesurupan nenek-nenek. Oh. Kan? Akhirnya kan saya jiwanya jadi nenek, Mbak. Agak jiwa muda gitu. Aku ora oleh duit. Kita kabeh wedi loh. Iya. Artinya memang ini adalah seni ya Mbak ya, bahwa topeng ini adalah topeng karakter yang luar biasa. Dan perlu kita ketahui kawan-kawan ya, Cahda, Kediri yang ada di sekitarnya, bahwa topeng karakter ini satu-satunya aset milik kota Kediri yang notabene senimannya baru muncul tuh Mbah Man. Setahu saya. Dan ini bahkan di Jawa Timur mungkin hanya di Kediri Mbah ya, seperti itu. Mbah, ini tanya nih Mbah terkait usaha Mbah Man ini terkait topeng karakter. Apakah peran serta pemerintah kota Kediri sudah Mbah rasakan atau mungkin bagaimana? Kalau rasakan belum ada. Belum ada. Apakah memang pemerintah belum tahu kalau memang di Kediri itu sebenarnya ada seorang seniman? Barangkali ya gitu Mas, paling ya belum. Kita kan baru kenal kan di dunia seniman kan. Oke. Nah, 2 tahun 3 tahun ini mulai muncul. Oke, mungkin dengan hadirnya Mbah Man ya di sini membawa bakatnya yaitu seorang seniman pemahat topeng karakter. Semoga pihak pemerintah Kota Kediri dan juga Jawa Timur Indonesia khususnya ya bisa bisa membantu lah Mbah Man ini sebenarnya salah satu produk luar biasa kalau menurut saya ya. Nah, Mbak, kita kan tadi sudah cerita nih Mbah Man mulai awalnya bagaimana. Mbah, membuat topeng karakter ini sebenarnya sulit nggak sih, Mbah? Nah, awalnya memang sulit. Awalnya sulit karena memang belum terbiasa ya, Mbah. Oke. Belajar itu ya Mas, belajar di sana. 1 minggu itu belum jadi juga. 1 minggu belum jadi. Emang Mbah Man kita cari pasnya gimana? Pasnya kurang marem ya. Oke. Emang Mbah Man cara belajarnya di mana? Otodidak. Tanpa guru. Gurunya Mbak YouTube. Guys, gurunya YouTube. Nah, untuk itu Anda jangan lupa sebarkan YouTube-nya KNPI Talk. Subscribe, like, comment, share. Oke, gurunya YouTube. Lihat YouTube gitu Mbak ya. Oke. Instagram, YouTube memang harus. Akhirnya udah tidak. Awalnya 1 minggu Mbak ya. 1 minggu lebih bisa. Oke. Ya kita buat ya gini pantasnya gimana kurang pantas kita. Oke. Awalnya. Sekarang sudah sedikit profesional dong ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Satu topeng ini mulai dari bahan mentah kayu gelonggongan itu Mbak. Sampai finishing. Kira-kira paling lama 4 hari. Itu sudah coloring ya, maksudnya di pewarnaan. Sudah tinggal pakai maksud saya. Tinggal pakai. Oke. 4 hari sudah. Alhamdulillah 4 hari semua jadi. Oke, Mbah, sebenarnya kalau bikin topeng karakter ini bahannya itu apakah yang penting kayu atau mungkin ada kayu khusus tersendiri? Ya kalau topeng biasanya khusus tersendiri Mas. Oke. Kayu apa Mbah? Kayu pule. Pule, cangkrik sama dadap. Kayu pule, cangkrik sama dadap. Oke. Bagus, yang paling bagus pule. Harganya ya mahal. Apa ya Mbah yang menyebabkan bagus itu? Seratnya padat. Serat padat. Oke. Jadi ketika mungkin dipahat lah lebih enak gitu ya. Gosok-gosokan itu lebih enak. Oke. Artinya secara langsung berarti Mbah Man ini motongin pohon-pohon ya? Ya enggak. Secara liar. Ya enggak mau secara liar. Oh enggak. Cuma saya kira nanti potong secara liar ya kan. Nanti akhirnya menyebabkan hutan gundul. Oh enggak ya Mbak ya. Artinya ada penyuplai sendiri ya Mbak? Mbak? Sawah kan banyak Mas. Sawah. Enggak di hutan ya enggak. Di sawah-sawah kan sering ada tuh pohon-pohonnya khusus, tapi kan pohonnya khusus. Enggak sembarangan pohon, malah kan khusus buat topeng. Khusus buat topeng sendiri ya Mbak ya. Oke. Ada pihak penyuplai sendiri. Penyuplai ada sendiri. Oke. Terkait bahan sendiri itu apakah di setiap tempat ada atau mungkin ada daerah-daerah tertentu yang memproduksi bahan Mbak? Tertentu. Daerah mana Mbak biasanya Mbak? Daerah Ngancar kalau Kediri sini Ngancar gitu. Ngancar ya. Kediri. Ya lainnya ada Tulungagung itu ada. Mbak bisa diceritakan nggak Mbak terkait proses mulai dari bahan mentah sampai jadi itu proses pembuatannya itu seperti apa? Pembuatannya itu ya yang paling lama itu ya Mbak kali awal buat polanya gitu. Paling lama malah. Oke.
Ya paling lama kalau mahat cepet lebih. Oke. Malah lebih cepet mahat daripada buat pola nih. Jadi pola awal. Oke. Pola awal itu fotonya ditempel atau bagaimana? Ukurannya kan kepas ukuran. Oke. Lah gitu. Ukuran polanya ya. Nah, tapi kalau sudah temu ini tinggal pahat cepet. Oke. Setelah pola baru dipahat. Langsung gambar, langsung kita pahat. Oke. Kita ambil hidung, mulut, mata. atas. Baru akhirnya finishing di pewarnaan. Kita buat gimana? Kita buat metode apa kita buatan? Pokoknya kita ngambil as. Oke. As tengah sama as mata sama mulut di situ dong. Oke. Nah, Mbak Man tadi kan bilang kalau kita tuh mau promo di sosial media itu kan merasa takut aku wedi. Soalnya gue kakean borongan kakean job, akhirnya aku buyar blank. Nah, gitu. Akhirnya jadinya enggak maksimal. Nah, tapi kan yang namanya orang kita enggak tahu kan, Mbak ya, bahwa pecinta seni itu di Indonesia itu luar biasa. Nah, bagaimana Mbak kalau teman-teman mungkin yang lihat KNPI Talk ini ingin pesen, itu di mana? Bisa, tapi kalau mau antri. Inden ya Mbak ya? Lah, gitu. Sok-sokan orang mau pesen aja inden. Antri, Bos. Lah gimana loh, lah pesen sing lama-lama baru kita proses. Jadi sing baru pesen kan harus antri. Oke. Giliran lah gitu. Gimana Mbak caranya Mbak kalau mau pesen? Ya, Manya hubungi siapa? Saya kah atau monggo. Enggak, serius. Kalau teman-teman ingin pesen mungkin lewat mana Mbak? Lewat Facebook bisa, Facebook juga bisa. Oke. Mungkin untuk apa namanya, mungkin nomor WA-nya bisa disampaikan Mbak? Sama IG barangkali. Kalau WA jangan deh, IG sama Facebook aja. Ya. Nanti kalau WA nanti di WA nih. Iya. Nggak bisa takut. Oke, nama address sama IG-nya Mbak. Bisa disampaikan. Kalau Facebook Mas Wanto. Kalau Facebook Mas Wanto. Oke. Ya, kalau IG Wanto Mas. Oh kebalikan. Kalau Facebook Mas Wanto, kalau IG Wanto Mas. Wih, keren. Oke, Mbak. Ini kan banyak sekali ya. Kalau setahu saya kan ini kan biasanya untuk pesta-pesta Halloween, orang luar negeri gitu kan. Hongkong katanya kayak kemarin Singapura buat opera gitu ya. Kalau di sini mungkin lebih ke kayak teatrikal semacam itu ya, opera drama gitu kan. Ludruk semacam itu ya. Tapi kalau di sana itu lebih ke mistis-mistis gitu ya operanya. Tapi kemarin kebanyakan buat konten malah. Buat konten. Permintaan pocong sama kunti buat konten. Oke. Luar biasa. Mbak, apa namanya? Ada nggak sih Mbak seniman lain atau mungkin orang lain itu yang berkunjung ke pusat produksinya? Banyak. Malah minta gimana cara dibuat. Loh, aku ki lho wong sinau. Oke. Tak kowe dhewe bareng sinau monggo. Tapi lah sampean njaluk wara-wara aku dhewe lho lagi. Tapi ya kebanyakan enggak percaya. Oke, Mbak, dari seni topeng karakter yang sudah Mbak Man buat nih, dari mungkin sudah ratusan ya yang dibuat Mbak. Ada nggak yang mungkin menurut Mbak Man itu sulit sekali? Itu sih paling sulit satu. Apa Mbak? Topeng apa itu, karakter apa? Karakter ya toh, meresapi jiwa. Maksudnya meresapi jiwa? Dia kue. Oh. Acara ya tak buat mah. Oke. Tak buat satu hari jadi. Satu hari jadi. Oke. Ya dah. Waktu hari Lebaran. Ya dah, Lebaran. Kan banyak kan orang kan makannya enak. Oke. Musimnya makan enak. Aku enggak bisa, terus. Maksudnya enggak bisa? Sariawan soalnya. Oh. Tenggorokan enggak bisa. Oke, Minuman enggak bisa. Oke. Mesti ya kepengin ini Pak jajal lagi karakter itu. Itu kan sama kan ibarat dijual ya itu enggak tak jual. Artinya ada historinya Mbak ya, ada nilai value-nya bahwa ya cuma itu tak wes. Saya membuat topeng karakter ini berdasarkan pengalaman bahwa ketika hari Lebaran lagi sariawan makan enggak bisa lagi enak-enak ya. Pesta-pesta. Cetus ide. Wis keren luar biasa. Lidah lu sama sampai enggak bisa rasa. Oke. Nah, itu loh makan sampai nangis. Oke. Itu tak wis. Pengalamannya luar biasa Mbak ya. Mbak, mau tanya Mbak. Kan jarang Mbak ya, kadang orang itu ingin buat menjadi sosok pemahat, apalagi topeng-topeng karakter seperti ini kan dia harus belajar, harus sekolah. Kadang ada teman-teman saya itu sekolah di ISI Solo sana ya kan, sekolah seniman,
dan lain sebagainya. Ini kan bahkan kok otodidak. Otodidak. Ada nggak sih sebenarnya bakat-bakat dari keluarga Mbah Man sendiri? Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Malah aku ikut jaranannya lo nggak boleh sama aku. Yang benar Mbah. Nggak boleh. Gila ya. Otodidak nggak ada keturunan tapi nggak boleh. ini suatu hal yang membanggakan. Ya alhamdulillah. Kalian tapi luar kalau biasa. nenek-nenek dulu kan Jondaro. Tapi ya aslinya aku kan Jombang. Aslinya Jombang. Asli Jombang. Oke. Asli Jombang. Kelahiran Jombang. Terus menetap di Kediri. Kediri. Oh. Oke. Bapak tukang, ya, ibu ya serabutan biasa. Oke. Jualan gitu. Soal itu saya Mbah minta maaf, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya latar belakang dari Mbah Man sendiri dari segi keluarga itu seperti apa sih Mbah? Maksudnya? Dari latar belakang apakah memang orang yang berada, orang yang Wah, ya. bangsawan atau mungkin Wah iya loh, ya seadanya. wah itu maksudnya mewah, wah seadanya. Adanya apa gitu ya? Apa adanya. Tetap disyukuri. Luar biasa. Lagi tepuk tangan dong untuk Mbah Man yang luar biasa. Bahwa malam hari ini bisa bergabung di Kanpai Talk ini suatu kebanggaan Mbah bagi saya karena bahwa yang namanya belajar itu sebenarnya kapanpun siapapun bisa, tidak ada kata tidak bisa. Contoh aja Mbah Man yang tidak memiliki keturunan seorang seniman ada. tetapi karena keinginan yang kuat, keterpurukan tadi ya karena pandemi, karena memang sudah kebentel kasarane, dia melihat YouTube, modal nekat, modal keberanian, akhirnya bisa melakukan ide dan juga seni-seni yang luar biasa yang indah gitu kan. Ini aset loh Mbah ini kalau menurut saya. Asetnya gimana? Asetnya kan maksudnya jarang-jarang orang bisa seperti ini. Iya, tapi terus. Kalau bikin kalau nggak ada aset ini Mbah, berimpak nggak, berdampak nggak di lingkungan Mbah Man? Nggak ada. Kalau pengen buat, pengen nggak ada. Nggak ada. Soalnya gimana? Gitu. Lah ini kan perlu kayak ya Mas ya. Edukasi gitu. Itu bukan sembarangan kadang gitu loh. Istilahnya nguri-nguri gitu loh Mbah. Soal buku topeng kalau jiwanya kita nggak bisa jadi ya Mas. Oke. Jadi tapi ya asal-asalan. Oke. Pernah nggak Mbah ikut pameran-pameran di mana gitu terkait topeng? Belum. Sama sekali. Aku masih pemula, terus terang masih pemula. Oke. Takut sembarang. Padahal pemula Mbah ya. Tapi juga ada yang beli sampai mancanegara itu. Nah, itu. Alhamdulillah. Padahal pemula. Pemula. Ini mungkin pemerintah Kota Kediri ya, Pak Wali barangkali dinas-dinas terkait yang notabene yang concern di bidang usaha, ini salah satu karya menurut saya yang perlu dilestarikan, bahkan bisa dikembangkan supaya hal-hal yang luar biasa atau produk-produk di Kediri itu semakin beragam menurut saya seperti itu. Nah, Mbah, suka dukanya Mbah ketika Mbah punya usaha topeng karakter itu apa? Alhamdulillah kebanyakan suka. Banyak sukanya. Banyak suka. Oke. Soalnya nyaman di hati kok. Nyaman di hati. Nyaman di hati. Berapapun oke. Karena kita niatnya. Niatnya seni tadi. Tapi pernah nggak ada dukanya? Nggak ada, alhamdulillah. Cemoohan dari tetangga, kiri kanan, dari teman-teman. Kalau perkataan itu ya memang, tapi enggak saya Mas. Oke, tapi ada nggak Mbah? Maksud saya dukung malah dukung dari teman-teman yang luar, maksud kayak tapi kalau lainnya nggak tahu, tapi kebanyakan semua diri itu dukung semua. Oke, nggak ada Mbah yang ngeremehin atau bagaimana? Oke, Mbah tanya nih, kan ini mohon maaf, ini kan seni kan Mbah. Ketika kita pesen di Mbah Man kan, apakah Mbah Man sendiri yang buat atau mungkin yang lain? Request permintaan. Iya, request permintaan. Maksudnya yang buat Mbah Man sendiri atau mungkin ada teman-teman? Kus, memang itu sendiri ya Mbah Man. Semuanya pemesanan mulai dari nol sampai akhir finishing. Makanya inden antri itu tadi ya Mbah. Ya, makanya. Oke, Mbah, kan karakter beda-beda nih, kayak seperti yang saya pakai tadi yang Mbah Man bawa seperti ini. Itu kira-kira berkisaran harga berapa Mbah? Antara 750. Kalau kita kan buat lihat sing mahal kan rambutnya. Oke. Yang mahal rambutnya. Kurang lebih 750. Apakah semua karakter yang diinginkan yang di request oleh misalkan pembeli itu semuanya harganya 750? Ya kalau rambutnya sing murah ya harganya agak. Jadi tergantung bahannya Mbah ya. Artinya misalkan saya nih mau pesen nih ke Mbah Man. Mbah saya mau pesen dibuatkan topeng
seperti ini, saya request. Nah, artinya tergantung bahannya tadi, rambutnya. Minta rambutnya bagaimana gitu ya. Tetapi secara standar memang harganya 750. 750 kalau karakter loh ya. Kalau karakter seperti ini gitu Mbak ya. Tinggal kerumitan dan sebagainya berarti. Nah, tingkat kesulitannya sama rambutnya gimana. Kalau putih itu kan lebih mahal. Oke. Rambut warna putih, kalau warna hitam ini biasa standar. Oke. Ini biasanya kalau tadi kan bahan dasarnya dari kayu kan ada kayu pule, cangkring sama yang lain tadi ya Mbak ya. Kalau dari rambut sendiri Mbak, ini apakah memang kayak apa buatan gitu, sintetis atau asli? Asli ekor kuda. Ekor kuda sama ekor sapi. Kuda itu mahal loh Mbak. Makanya dari itu kan yang mahal rambutnya. Oh, oke. Apalagi warna putih. Kalau kemarin juga ambil loh Mas, ngambil harganya 750 sampai. Artinya kan maksud saya pikir ini sintetis atau buatan pabrik. Enggak, asli ekor kuda. Ekor kuda. Asli ekor harus kuda. Ekor kuda, Mbak. Ekor kuda sama ekor sapi. Ekor kuda karo sapi ya. Artinya sejauh ini Mama sudah produksi berapa ton kira-kira? Paling ya hampir ribuan lah. Ribuan. Berarti sejauh ini Mama tuh membunuh berapa ribu ekor kuda? Enggak membunuh. Secara tidak langsung kan ini per ekor kan? Sate kuda. Enggak teman-teman. Maksudnya mungkin ini di sini adalah mungkin kuda-kuda yang memang sudah tua atau memang sudah kondisinya itu sudah jadi tidak sembarangan ya Mbak ya, atau asal pangkas, asal potong dan sebagainya. Artinya memang mungkin memang ini sudah Mbak Ahmad dapatkan dari jaga gitu ya, memang untuk daging galeri daripada ekornya tidak dimanfaatkan bisa dibuat kerajinan kesenian. Ya awalnya murah sekarang sudah tahu harga rambut Oke Mbak, kira-kira kan Mbak tadi bilang bahwa pembeli itu kan di dalam negeri ada, bahkan di luar negeri pun kayak Yunani, Hongkong dan sebagainya itu kan ada kan. Nah itu kira-kira presentasinya itu berapa Mbak? Maksud saya itu sekitar berapa persen di luar negeri, di dalam negeri berapa persen? Sama baik Mas. Sama saja baik. Sama saja. Yang paling banyak di dalam negeri apa luar negeri malah? Pembelian yang pesan? Dalam negeri. Dalam negeri. Tertentu. Kalau di luar negeri tertentu. Tapi kalau di luar negeri biasanya negara mana Mbak yang paling banyak? Paling banyak Hongkong, Singapura sama Hongkong, Singapura. Oke, mungkin dibuat opera itu tadi Mbak ya. Oke, luar biasa. Mbak Ahmad juga pernah ke Singapura juga? Belum. Kemarin sama Yunani mau diajak. Oh gitu. Sama ikut ke sana. Nanti. Maksudnya diajak ke Yunani sama? Yunani. Sama itu sing pesen. Orang Yunani. Bahasanya juga Yunani gitu. Kalau aku ya bahasa Indonesia teman. Karena 75%. Oh. 75% menguasai bahasa Indonesia. Itu pernah ketemu kah dengan orang Yunani atau? Lah, nginep Mas. Nginep di rumah 3 hari. Nginep. Orang Yunani nginep di rumahnya Mbak Man, hanya ingin tahu kerajinannya. Proses bikin pembuatan sama sekalian belajar. Awalnya bisa ke rumahnya Mbak Man itu seperti apa? Orang Yunani ini? Ya di Facebook. Di Facebook. Kontak. Nah, sana kan nggak ngerti bahasa kita. 75%. Oh bisa ngobrol Indonesia bisa. 75% bisa. Akhirnya berkunjung di Kediri rumahnya Mbak Man. Nginep di sana berapa hari Mbak? 3 hari. Belajar. Akhirnya Mbak Man mau diajak ke sana. Kenapa nggak mau ngomong sama saya Mbak? Saya temenin. Lagu subuh. Bucat ya? Oke. Artinya teman-teman bahwa baru kita garis bawahi ya, bahwa Mbak Ahmad ini memang benar-benar pure seorang seniman. Jadi seniman yang menghasilkan ya Mbak ya, bukan sosok pengusaha yang penting banyak cuan seninya nomor sekian. Tapi Mbak Ahmad ini seninya nomor 1, cuannya belakangan. Jangan seni dulu ya. Oke, next mungkin kalau misalkan diajak ke luar negeri mau aja Mbak, atau nanti saya bisa mewakili, enggak apa-apa. Perwakilan. Ini luar biasa sekali ya. Oke, Mbak, ini istri pasti mendukung sekali dong Mbak ya? Sangat mendukung, anak juga mendukung. Oke, anak dan istri bantu nggak Mbak dalam pembuatan? Pembuatan mendukung ya, cuma kita buat gini Mbak, Pak. Ya kayak ini, ya kayak sing serem model. Artinya kayak memberikan ide. Untuk buat seperti ini, buat sih. Awalnya kayak topeng cewek, gantungan cewek. Oke. Itu awalnya dari anak. Anak kan
lihat topeng gandungan kok lanang kabeh wajahnya kok ngono. Ya serem kok cowok-cowok semuanya. Kebanyakan kok ngono. Ya aku mbok digawekne topeng gandungan cewek asalmu. Anaknya cowok apa cewek? Cewek. Oke. Mewakili kita semua ya guys ya. Kalau cewek itu sebenarnya emang ini pura-pura lembut padahal ya seperti setan. Enggak, bercanda. Enggak. Artinya memang ternyata karakter itu, topeng karakter itu bisa dibikin apapun bebas. Bisa bentuk cowok yang menyeramkan, cewek gitu ya. Lebih enak. Apa namanya? Dalam hal pembuatan tadi Mbah bilang bahwa kayu-kayu atau apa bahannya itu tertentu gitu kan. Misalkan nih kalau Mbah itu tidak ada bahan yang diinginkan, kayu apapun misalkan, kira-kira ada problemnya nggak? Masalahnya ada nggak? Nggak ada. Tapi soal kayu semua itu bisa dibahan, kayak kayu waru bisa. Cuma yang membedakan selain seratnya itu berpengaruh nggak di dalam pembuatan, dalam arti mungkin lamanya, beratnya? Berat ya? Berat. Lebih berat, kayu waru kan lebih berat. Oke. Kan kasihan kalau kita buat nari, buat anu kan lebih berat kan enggak enak, enggak bisa enjoy namanya. Artinya kenapa bahannya itu kayunya harus ini itu memang diperkirakan ketika dipakai itu nyaman, enggak terlalu berat. Oke. Saya pikir tahannya lama atau bagaimana. Ya kayu jati ya bikin enak kan lebih lama. Iya, tapi kan berat. Kan kasihan sih Pak. Oke, siap. Oke, Mbak, sebelum kita kan di KNPI Talk ini kan akhirnya ketemu sama Mbah Man, sosok seniman otodidak, seniman pemahat topeng karakter yang notabene dari keterpurukan pandemi yang akhirnya bermanuver modal nekat bonek, gak apa-apa wes nekat dengan melihat YouTube akhirnya bisa berkembang dan alhamdulillah ekonomi bisa stabil berkat kenekatan Mbah Man yang menghasilkan seni yang luar biasa. Ini sekali lagi Mbah, kalau teman-teman yang lagi melihat YouTube-nya KNPI Talk ini ingin pesan, kira-kira bisa menghubungi di media sosial apa? Facebook sama Instagram. Oke, kalau Facebooknya Mbah Man apa? Mas Wanto. Oke, kalau IG? Wanto Mas. Oke, kalau Facebooknya Mas Wanto, kalau IG-nya Wanto Mas. Nah, jangan lupa di-follow, diikuti. Nanti jenengan-jenengan sampean-sampean ya, cacah yang ada di Nusantara bisa request, bisa pesen. Apalagi nih para pegiat seni ini harus mendukung ya Mbah ya. Seperti itu. Oke. Pesan satu lagi Mas, pesan. Apa? Kalau ingin belajar, monggo siap membantu. Nah, ini kalau ingin belajar, monggo siap membantu. Ini teman-teman KNPI ini harusnya ikut nih ya. Nah, ini gratis. Nah, gak usah bayar gratis. Nah, ini monggo. Ya, ini buat bantu. Nah, ini buat apa? Teman-teman atau pemerintah Kota Kediri ini Pak Wanto atau Mbah Man ini siap memfasilitasi anak-anak muda Kediri dan sekitarnya barangkali yang ingin mengembangkan bakatnya atau mungkin yang tidak mengerti sama sekali ingin belajar memahat topeng karakter. Mbah Man siap untuk melatih anak-anak kita, para pemuda-pemudi yang ada di Kediri dan sekitarnya Mbah ya, secara sukarela ikhlas karena memang siapa lagi kalau bukan kita yang menguri-nguri budaya seperti itu. Oke Mbah, sebelum kita closing nih Mbah, harapannya Mbah Man terkait seniman karakter atau topeng karakter ke depan untuk masyarakat, pemerintah dan sebagainya itu apa, mungkin bisa disampaikan Mbah? Untuk harapannya ya lebih maju, Mas. Oke. Lebih maju, lebih berkarya. Oke. Selain itu harapannya Mbah Man terhadap pemerintah, barangkali harapannya terkait usaha Mbah Man, karyanya Mbah Man itu pengennya seperti apa? Ya lebih maju ke depan ya. Oke. Tidak ingin yang ingin disampaikan kepada pemerintah, mungkin perhatiannya Pak. Memang sekali lagi saya akui memang benar-benar seniman yang luar biasa. Dia bukan karena cuan ya, sekali lagi bukan karena cuan, karena memang bermodalkan seni, ingin mengembangkan budaya senian yang ada di Kediri dan sekitarnya. Beliau itu yang utama adalah seni, budaya, cuan nomor sekian. Nah
luar Golek biasa. dulur sing akeh. Golek dulur sing oke. Karena dengan dulur insya Allah rezeki lancar ya Mbah. Ya? Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Mbah sudah mau bermain di studionya KNPI yang luar biasa ini. Next mungkin kalau Mbah Man sudah keluar negeri bisa Mbah saya diajak ya. Perwakilan untuk mendampingi. Oke, sekali lagi terima kasih Mbah Man, ini luar biasa. Boleh dipakai Mbah sambil kita closing. Ya, sambil kita closing. Oke guys, kawan-kawan, kita sama Mbah Man mau pakai ini dulu. Untuk itu jangan lupa subscribe video kami, YouTube-nya kami di KNPI Talk. Saya Abah Suki pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.